Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal alihi wa sahbihi, amma ba'd. Para habaib, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus saudara saya, guru kita semua, pimpinan Yayasan As-Sa'adah Al-Habib Ali bin Sayyidil Walid Al-Habib Idrus bin Hashim Al-Attas, begitu pula saudara beliau Al-Habib Alawi, dan juga hadir di sini guru-guru kita. Ada Kiai Abdul Razak, Ustadz Safari, ada Habib Hussein Ba'agil, Habib Hussein bin Saleh Ba'agil, dan ada guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Endang Darwis. Semuanya para asatid, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah pengajian hadrah Basaudan Yayasan As-Sa'adah Pol Tangan. Kita angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan berkat tawassul yang kita baca tadi di hadrah Basaudan, berkat para aulia dan salihin, dan berkat majelis ilmu, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dihilangkan kesulitannya, digabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Atiyah Al-Haniyah lil Habib Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas sahibul Mashhad. Sebelumnya kita bacakan Fatihah dulu buat muallif. Ala anallah yaghfir lahu wa yarhamuhu wa ya'li darajatihi fil jannah wa yu'id alaina min barakatihi wa asrarihi fid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بالدارين آمين. وصلى الله على نبيه سيد الفصيح ذي القلب النصيح والوجه الصبيح والصدر الفسيح والدين الصحيح الذي هو النصيحة لله وله ولكتاب الله ولأئمة المسلمين وعامتهم وعلى آله الطيبين الطاهرين بشهادة رب العالمين المنزهين عن كل ما يشين المخصوصين بأعلى مراتب اليقين المفضلين بالصدق والتمكين المكين وصحبه الهادين المهتدين المقيمين معالم الدين الكبراء الأمراء الوزراء الناصحين الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وسلم تسليما كثيرا. Kita sampai kepada perkataan muallif setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala di permulaan kitabnya, kemudian beliau bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kata beliau di sini, wa sallallahu, dan salawat Allah senantiasa tercurahkan ala nabiyhi, atas nabinya as-sayyid al-fasih, seorang sayyid, seorang pemimpin yang fasih. Ya karena enggak ada orang yang lebih fasih dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, dalam hadis, ya, atau dalam makna hadis, maknahu sahih, ya, ana afsahu man nataqa bid-dad baida anni min Quraisy. Ya, salah satu huruf yang paling istimewa dalam bahasa Arab itu huruf dad. Dad itu enggak ada di bahasa lain. Ya, makanya kalau kita belajar makharijul huruf, tahqiq qiraat, belajar qiraat benar-benar susah, kagak gampang. Ya, saya belajar Fatihah aja sebulan gak rapi-rapi tuh kalau sama ahli qiraat. Kadang alifnya ada yang kurang pas, ininya kurang pas, itu posisi lidahnya kurang pas. Nah, kalau kita mau belajar tahqiq qiraat, yang paling susah huruf dad. Dad itu paling susah. Ya, paling apa namanya? Karena dad ini keistimewaan bahasa Arab. Nggak ada ditemukan huruf dad di selain bahasa Arab, di keistimewaan bahasa Arab. Nah, dia yang paling susah. Dan siapa yang paling fasih dalam mengucapkan kalimat dad? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada orang yang lebih fasih dalam mengucap kalimat dad melebihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan secara umum nggak ada yang lebih fasih di dalam berbahasa melebihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya, ya, kalau salah satu, kata ulama, salah satu ciri hadis palsu apa salah satunya bisa ketahuan di antara sekian banyak ciri, tapi itu bukan kapasitas kita buat nilai hadis ini palsu atau tidak. Nah, tapi di antara kriteria yang ulama jadikan kriteria penilaian sebuah hadis palsu atau tidak, betul atau tidak, asli dari Nabi atau tidak, itu adalah kefasihannya. Karena Nabi nggak mungkin nggak fasih, Nabi nggak mungkin salah di dalam bertutur kata, berbahasa. Karena Nabi adalah afsahul Arab, orang Arab yang paling fasih adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada hadis yang beredar, ya, dijadiin dalil sama sebagian orang untuk ngalarang kita ngucapin sayyidina. Apa kata mereka? La tusayyiduni, la tusayyiduni. Kata ulama, ya, ulama yang ngerti bahasa Arab langsung bilang nggak mungkin ini Nabi ngucapin ini. Ini sebelum kita bicara sanadnya, sebelum kita bicara mata rantainya, sebelum kita bicara yang lain, dari redaksinya aja udah ketahuan nggak mungkin Nabi ngucapin ini. Kenapa? Karena secara bahasa nggak benar kata-kata la tusayyiduni, jangan panggil aku sayyid, jangan sayyidkan aku. Kenapa demikian? Karena kalau secara bahasa ini diambil dari kata sada ya sudu, harusnya bukan la tusayyiduni tapi pakai wa, la tusawwiduni, bukan la tusayyiduni. Makanya dari sini aja kata ulama udah ketahuan, oh ini bukan Nabi yang ngucapin. Kenapa? Karena Nabi nggak mungkin salah dalam berkata-kata. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Bahkan ya ikhwan, bahasa Arab ini bahasa yang paling luas. Bahasa Arab itu bahasa yang paling luar biasa, paling kaya. Sampai-sampai saking kaya dan luasnya bahasa Arab, ya, kita mau belajar bahasa Arab nih, menguasain bahasa Arab, dasarnya aja dulu, belum sampai terlalu dalam banget ya, itu minimal 10 disiplin ilmu kita mesti belajar. Itu hampir 10-10-nya di pesantren dia pelajarin, 10 disiplin ilmu. Ilmu nahu, ilmu sharaf, ya, ilmu istiqaq, ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu arud, ilmu qafiyah. Belum kita bicara ilmu imla, belum kita bicara yang lain-lain. Itu tuh minimal tuh menguasain bahasa Arab. Makanya nggak gampang.
Makanya jangan gampang-gampang nyalahin ulama. Ente bahasa Arab belum bisa, ngaji dari terjemahan, terus mau bit-abitain ulama. Yang begini nih mulutnya mesti dicabein, saudara. Nah, ente dasar bahasa Arabnya aja belum bisa, mau nyalahin ulama. Padahal masih pakai terjemahan ya ikhwan. Nah, makanya saking luasnya bahasa Arab, sampai-sampai apa kata Imam Syafi'i? La yuhitu bil lughah illa nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. La yuhitu bil lughah illa nabi. Tidak menguasai bahasa Arab secara keseluruhan, secara totalitas kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking luasnya bahasa Arab. Makanya di sini kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Ali bin Hasan ketika menyifati Nabi as-sayyidil fasih, seorang sayyid yang fasih, yang apa namanya lisannya begitu fasih, dzil qalbin nasih, yang memiliki hati yang selalu memberikan nasihat, dzil qalbin nasih, yang memberikan hati yang selalu tulus ikhlas. Kata-kata nasaha yang suhu nushan itu diambil secara bahasa artinya sebagaimana di Misbah al-ikhlas was-sidq, tulus ikhlas, yang memiliki hati yang selalu tulus ikhlas karena Allah Subhanahu, wal wajhis sabih, dan memiliki wajah yang terang benderang. Mudah-mudahan kita bisa mandang wajah tersebut insyaallah. Amin ya rabbal. Nah, kata sebagian sahabat, ya, ra'aitu kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'altu anzuru ilaih fi lailatin muqmirah. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muqmirah faja'altu anzuru ilaih wa ilal qamar falahu indi adwa'u minal qamar. Kata sahabat, ya, ini berbicara tentang bagaimana terang benderangnya wajah Nabi. Kata sahabat, aku sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam bulan purnama. Artinya purnama, bulan lagi utuh. Anda mau tanya, bulan kalau lagi utuh indah atau tidak? Terang atau tidak? Terang. Waktu itu sahabat lagi di malam bulan ketika purnama, ketika lagi utuh, sempurna bulan. Kata sahabat, ketika itu aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar falahu indi ahsan minal qamar. Aku akhirnya melihat ke Rasulullah, kemudian aku lihat lagi ke bulan. Aku lihat Rasulullah, kemudian aku lihat lagi ke bulan. Aku lihat Rasulullah, kemudian aku lihat lagi ke bulan. Falahu indi ahsanu minal qamar. Sungguh bagiku Rasulullah wajahnya lebih indah dan lebih terang dari bulan, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa mandang wajahnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Kata Nabi, siapa yang melihatku dalam mimpi maka sungguh dia telah melihatku, karena setan nggak bisa menyerupai aku. Dan orang yang melihat Rasulullah dalam mimpi, dalam riwayat lain disebutkan man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, mudah-mudahan maka dia akan melihat aku dalam keadaan terjaga nanti kelak, kata Nabi SAW. Ya Rabb, ya, dengan mata kita yang penuh dosa, mata kita yang suka ngelihat maksiat, mata kita yang penuh dengan kotoran, mudah-mudahan dengan rahmat dan anugerahnya Allah izinkan kita bisa mandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal wasadril fasih. Dan Rasulullah, kata Habib Ali bin Hasan, pemilik dada yang begitu lapang, dada yang begitu luas, wadinis sahih, dan pembawa agama yang benar. Nah ini penting nih, pembawa agama yang benar. Ada satu kata-kata yang suka beredar di tengah masyarakat, sederhana tapi kalau nggak diluruskan bahaya. Apa kata-kata tersebut? Ada yang mengatakan Islam agama paling benar. Islam agama yang paling benar. Nah, tadi di sini bukan Islam agama yang paling benar, tapi Rasulullah pembawa Islam sebagai agama yang benar. Mana kata-kata yang tepat? Mana kata-kata yang benar? Yang benar ini nih. Islam adalah agama yang benar. Kalau ada yang mengatakan Islam agama yang paling benar, bagaimana, Beb? Menurut saya keliru. Kenapa keliru? Karena kalau kata-kata paling itu dalam bahasa Arab, ya paling berarti tafdil.
tafdil, artinya membandingkan satu dengan yang lainnya, hanya saja yang satu lebih unggul dalam satu sifat tersebut. Contoh, anak kasih contoh. Ada beberapa orang nih misalkan, ya, ada Habib Ali guru kita, ya, ada Ustadz Abdul Razak, ada Habib Hussein. Jawab, semuanya ganteng apa kagak? Ganteng. Lo nggak bilang ganteng, dosa ambit loh. Durhaka sama guru, pulang nggak bilang ganteng. Semuanya ganteng apa kagak? Ganteng. Semuanya ganteng. Artinya semuanya sama-sama punya sifat ganteng, Jamal. Tapi kalau saya katakan Habib Ali yang paling ganteng, apakah berarti yang lain nggak ganteng? Enggak, yang lain juga ganteng, hanya saja Habib Ali paling ganteng. Jelas atau tidak? Berarti menafikan kegantengan nggak dari yang lain? Enggak, hanya saja menonjolkan sifat kegantengan dari Habib Ali ketimbang yang lainnya. Nah sekarang kalau kita bicara dalam konteks agama, apa ada agama yang benar selain agama Islam? Nggak ada. Kalau kita mengatakan Islam agama yang paling benar, berarti secara nggak langsung kita mengatakan yang lain benar juga. Hanya saja Islam yang paling, nggak begitu, saudara. Kita dalam akidah jelas, urusan dalam muamalat kita menghormati pemeluk agama lain, itu urusan lain, itu urusan muamalat. Tapi dalam akidah jelas, inna dina indallahil Islam, agama yang diakui hanya oleh Allah hanyalah Islam. Man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang nyari agama selain Islam, lan yuqbala minhu, enggak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Kira-kira jelas atau faham tidak? Berarti jawab yang kompak. Berarti selain agama Islam, betul atau tidak? Jawab yang kompak. Selain agama Islam, benar atau tidak? Selain agama Islam, hak atau batil? Hak atau batil? Berarti agama yang hak hanya kalau yang hak hanya Islam, berarti kalau dalam ungkapan kita sampaikan agama yang benar Islam, selain Islam batil. Jangan kita sampaikan agama yang paling benar adalah Islam. Kalau kita bilang agama yang paling benar adalah Islam, berarti selain Islam juga benar, hanya saja Islam lebih unggul dalam kebenarannya. Itu tidak benar ya ikhwan. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah. Makanya hati-hati zaman sekarang ini, zaman sekarang ya, di zaman pluralisme dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, yang wajar, dikampanyekan gila-gilaan, luar biasa, dikampanyekan di sekolah-sekolah, pejabat juga ngomong semua agama itu benar, semua agama itu baik dan lain sebagainya. Kita diajarkan dalam Islam buat toleransi, hargai orang-orang di luar Islam, jangan dimusuhi selama mereka nggak musuhi mereka, jangan disakiti selama mereka nggak nyakiti mereka, jangan. Itu diajarkan oleh Islam. Tapi bukan berarti kita menggadaikan prinsip. Urusan prinsip itu urusan akidah. Urusan akidah harga mati. Yang benar hanya Islam. Makanya kata Imam Nawawi, hati-hati nih, kata Imam Nawawi radhiyallahu an, di dalam kitabnya Rawdatul Talibin, Imam Nawawi jelas mengatakan, siapa yang ragu tentang kekufuran agama di luar Islam, syakka fi kufrihim, yang ragu selain Islam nih kafir apa kagak ya, masih ragu, maju mundur, ragu kata Imam Nawawi tentang kekufuran orang-orang di luar Islam. Siapa yang ragu akan tersebut, maka dia kafir. Orang ini keluar dari Islam, yang ragu. Kata Imam Nawawi, wa in azharal Islam wa i'taqadahu, walaupun penampilannya Islam, walaupun nunjukin identitas keislaman, walaupun. Kenapa? Karena dia berarti ragu terhadap Al-Quran. Al-Quran udah bilang selain Islam itu kafir. Ini istilah, ini mesti dihargai. Ini istilah terminologi agama, saudara. Kenapa harus ragu menganggap orang luar Islam itu kafir? Kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Insya Allah. Berarti yang betul kata-katanya, Islam agama yang benar atau Islam agama yang paling benar? Ya, kalau ada yang mengatakan Islam agama yang paling benar, betul atau keliru? Betul atau keliru? Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi.
Ini saja yang saya sampaikan terakhir. Kita baca Fatihah buat guru kita, imam besar kita Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah, dijaga zahir batinnya oleh Allah. Karena walaupun beliau sudah bebas, saya bebasnya masih bebas bersyarat. Kapanpun bisa saja masuk lagi langsung tanpa pengadilan, saudara. Doakan, mudah-mudahan beliau bebasnya dijaga oleh Allah, dijaga dari segala keburukan, dijaga dari segala kejelekan. Juga kita doakan 6 syuhada, mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka setinggi-tingginya, keluarganya diberikan syafaat oleh Allah. Dan mudah-mudahan siapapun yang ikut andil menumpahkan darah muslim bighairi hak, khususnya para syuhada, mudah-mudahan Allah bongkar sebongkar-bongkarnya, Allah bongkar sebongkar-bongkarnya, dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa likul niyatin salihah. Thumma ila ruh sahibul bait Al-Habib Idrus bin Hashim Al-Attas wal walid Abdurrahman Umar Al-Attas, walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin al-jami', an Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yadkhilhum al-jannah birahmatih, wa ila hadratin nabi bisirri al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.